Halo Magermania, apa kabarnya? Cuma berani mandang tapi gak berani negur. Ingat kawan, penyesalan itu selalu datang belakangan. Kalau duluan, namanya pendaftaran. Kembali lagi di channel SP3 akan membawakan film-film nostalgia untuk menemani istirahat kamu. Kali ini, kita akan menceritakan sebuah film tahun 2008 tentang kisah seorang kurir profesional yang harus bertaruh nyawa dalam menyelamatkan paketnya. Film ini dibintangi oleh Babang Legend, siapa lagi kalau bukan Babang Jason Statham. Kalau kamu suka dengan konten alur film seperti ini, boleh bantu subscribe, lonceng dan like-nya, supaya saya makin semangat bikin videonya. Langsung saja, siapkan kopi, cemilan dan cepuruh kamu, kita nikmati Transporter 3. Kisah diawali dengan memperlihatkan dua anak buah kapal yang ingin mabuk, mereka dapat informasi bahwa di salah satu peti kemas, terdapat minuman keras. Tak diduga setelah salah satu tong dibuka, ternyata isinya adalah limbah beracun yang mengeluarkan gas berbahaya dan menyebabkan mereka tewas seketika. Kapten kapal itu, kita sebut saja kapten, langsung memerintahkan anak buahnya untuk menyingkirkan kedua mayat tersebut ke laut. Scene berpindah ke kota Marseille, Prancis. Sebuah mobil yang baru tiba di pelabuhan, hendak melanjutkan perjalanan. Mobil tersebut dikendarai oleh seorang pria dan ada seorang gadis yang tengah tertidur pulas. Entah mengapa, tapi pria ini sangat gugup ketika diminta turun dari kendaraan oleh polisi yang sedang bertugas, lalu saat polisi lengah, dia langsung tancap gas dan kontan saja, polisi mengejarnya. Dari cara mengemudinya, terlihat bahwa pria ini bukan pengemudi sembarangan dari cara dia bermanuver cantik di sempitnya jalan yang dilalui hingga polisi kehilangan jejak. Scene berpindah kembali kepada seorang menteri, kita panggil saja Pak Menteri. Beliau adalah seorang menteri berdedikasi tinggi dalam lingkungan hidup dan saat ini sedang mempersiapkan konferensi Uni Eropa tentang pencemaran lingkungan oleh limbah pabrik. Saat tiba di kantornya, tiba-tiba beliau mendapatkan sebuah amplop tak dikenal yang begitu dibuka, isinya adalah handphone. Tak berapa lama, handphone tersebut berdering dan berisi ancaman. Belum jelas ancaman apa yang dimaksud, tetapi itu jelas membuat Pak Menteri langsung gemetar ketakutan. Di sini kita juga bisa mengetahui wajah sang penelepon yaitu Johnson, selanjutnya kita panggil saja John. Kita temui Frank Martin, selanjutnya kita panggil Frank, tokoh utama dalam film ini. Dia adalah mantan pasukan khusus yang saat ini menjadi seorang kurir khusus juga. Dibilang khusus karena biasanya klien dan paketnya tidaklah sembarangan dan tidak mungkin dikirimkan oleh jasa pengiriman biasa. Seperti layaknya kita, dia juga seorang manusia yang senang rebahan, namun baru saja beranjak dari tempat duduk untuk mengganti channel TV-nya, tiba-tiba. Ya, rumahnya ditabrak oleh mobil yang kita lihat tadi siang, dan pengemudinya dalam keadaan sekarat. Di sini kita ketahui bahwa pengemudi itu adalah rekan seprofesi Frank bernama Malcolm. Tak berapa lama, ambulan datang untuk menjemput. Di bangku belakang, Frank mendapatkan si gadis yang baru saja siuman. Dia memperingatkan bahwa dia dan Malcolm tidak boleh jauh dari mobil karena gelang yang digunakannya. Menyadari apa yang terjadi, Frank mencoba mengejar ambulan itu, tiba-tiba. Frank terbangun di sebuah fasilitas dan tangannya sudah menggunakan gelang seperti yang kita lihat pada si gadis dan Malcolm. Ternyata yang menangkapnya adalah John. Jadi, John awalnya menginginkan Frank yang melakukan tugas ini. Tetapi Frank menolak, lalu merekomendasikan Malcolm. Selanjutnya kita ketahui Malcolm gagal melaksanakan tugas, dan John kembali menginginkan Frank yang melakukannya. Sebagai kurir khusus profesional, Frank memiliki beberapa kode etik saat bertugas seperti berpakaian rapi dengan kemeja putih jas dan dasi, lalu harus menggunakan mobilnya sendiri, tepat waktu dan tidak menyebutkan nama. John menjelaskan fungsi gelang yang digunakan Frank, yaitu akan meledak jika jaraknya dengan mobil melebihi 75 meter yang ditandai dengan menyalanya warna merah pada gelang. Di perjalanan, si gadis memperkenalkan diri bernama Valentina, namun tidak menjelaskan apapun mengenai kejadian yang menimpanya saat ini. Kita ke Pak Menteri yang sedang meeting dengan 3 utusan perusahaan EcoCorp. Mereka sedang bernegosiasi dengan Pak Menteri, yang kalau dilihat lebih kepada memaksa, agar kapal mereka diizinkan untuk berlabuh. Di sini kita temukan benang merah hubungan antara EcoCorp dan si kapten yang kita lihat di awal film tadi yaitu EcoCorp sedang menyelundupkan gas beracun lewat kapal yang dinahkodai si kapten. Yang belum diketahui adalah, mengapa seorang menteri bisa terintimidasi oleh mereka. Scene kembali ke Frank. Di tengah jalan, Frank keluar dari rute yang diperintahkan untuk menemui Otto yang diharapkan mengerti tentang gelang yang mereka gunakan. Otto mengatakan bahwa gelang ini memiliki pemancar dengan kabel di mobil Frank dan apabila dilepaskan, maka otomatis gelangnya langsung meledak. John yang tak senang Frank keluar jalur tanpa izin, mengirim orang untuk mengarahkannya kembali ke jalan yang benar dan disinilah kita akan melihat aksi Frank Martin yang sesungguhnya.
Untuk melawan komplotan yang biasa, Frank tidak menemui kesulitan, namun, saat yang spesial ini datang, Frank sempat kewalahan menghadapinya. You're the smart one? No, I'm the big one. Beruntung, kakinya terjebak ke dalam lubang, dan So big anymore, are ya? seperti yang saya katakan tadi bahwa dalam bertugas, Frank selalu berpakaian rapi, maka setelah pertarungan tadi, tak lupa Frank sudah mempersiapkan pakaian cadangannya. Dan dapat kita lihat nampaknya Valentina mulai tertarik dengan Frank dari bagaimana dia berhasil mengalahkan anak buah John dengan mudahnya dan juga tentu saja, badan kekarnya. You fight good, but you tie bad. Di tengah perjalanan, Valentina yang jenuh membuka isi tasnya lalu menemukan satu pil happy sisa party yang langsung ditelannya. Tiba-tiba Frank dikejar oleh 3 orang yang mengendarai Mercy. Awalnya Frank menyangka mereka adalah utusan John. Namun John menyangkalnya. Jika tadi kita dipertunjukkan skill berkelahi, maka sekarang lihat aksi Frank saat berkendara yang tidak kalah hebatnya. Karena masih dalam pengaruh pil happy, Valentina yang dalam kondisi fly, auto jadi beban Frank selama adu kejar-kejaran yang masih berlanjut hingga menyusuri hutan, hingga akhirnya Frank berhasil mendorong mereka jatuh ke jurang. Selesai balap liar yang melelahkan, Frank penasaran dengan isi paket yang dibawanya. Dia pun melanggar salah satu kode etiknya yaitu dia tidak pernah membuka paket sang klien. Alangkah terkejutnya, saat tas di dalam bagasi dibuka, isinya ternyata hanya buku telepon Yellow Pages. Akhirnya Frank menyadari sesuatu, bahwa ternyata paket yang selama ini harus diantarkan bukanlah isi dari tas tersebut, melainkan Valentina. Masih dalam kondisi fly, sekarang Valentina birahi berat dan meminta di-wig-wig oleh Frank. Walau awalnya menolak, namanya kucing dikasih ikan, akhirnya disikat juga. Kita tinggalkan Frank yang lagi enak-enak dengan Valentina, kita menuju Pak Menteri yang sedang ditelepon John dan meminta Pak Menteri tak lagi mengirim orang untuk menyelamatkan putrinya karena percuma. Akhirnya di sini kita menemukan ujung benang merah antara Pak Menteri, John dan Echo Corp serta mengapa Pak Menteri merasa terintimidasi oleh Echo Corp. Jadi, Pak Menteri ini adalah ayah dari Valentina, yang sedang diculik oleh John melalui Frank, yang notabene adalah orang suruhan Echo Corp. Penculikan itu dilakukan agar Pak Menteri mau menandatangani izin masuk kapal yang mengangkut limbah beracun yang kita lihat di awal tadi. Ngertikan ya maksudnya? Kalau nggak apa-apa. Diulang lagi aja videonya. Kita lanjut, ternyata Pak Menteri sudah mengetahui identitas John dan bahkan balik mengancam John apabila sampai putrinya terluka, maka Pak Menteri akan menggunakan seluruh kekuasaannya untuk melenyapkan John. Dan kini gantian John yang jiper. Setelah week-week, akhirnya Valentina sudah merasa rileks dan bercerita asal-muasal penculikannya. Awalnya dia sedang ajeb-ajeb, lalu seseorang memberikannya minuman dan itu membuatnya pingsan. Ketika terbangun, dia sudah berada bersama Malcolm, pengemudi yang pertama sebelum Frank. Mereka ditembaki anak buah John karena Valentina mencoba menelepon ayahnya. Keesokan harinya, Pak Menteri ditemui Tarconi, kawan lama Frank yang juga seorang polisi di Marseille yang ikut melakukan penyelidikan atas peristiwa saat ini dan dia sudah mengetahui bahwa putri Pak Menteri sedang diculik. Tarconi berhasil membujuk Pak Menteri untuk bekerja sama demi menyelamatkan putrinya. Kita kembali kepada Frank yang telah tiba di lokasi yang telah ditentukan. Di sana, John dan anak buahnya sudah menunggu. Setelah mendapatkan Valentina dan melepaskan gelang bomnya, anak buah John langsung menembaki mobil Frank dan membuatnya langsung terjun ke bendungan. Belum berhenti di sini, Frank masih harus berjuang karena jika mobilnya terus tenggelam, Frank akan meledak. Maka dia menggunakan tas yang ada di bagasinya, lalu ditiupkan dengan ban mobil untuk selanjutnya menjadi pelampung yang berhasil membawa mobilnya mengapung. Tak berapa lama, Tarconi dan kepolisian datang untuk membantu menghidupkan mobil Frank kembali, lalu segera mengejar Valentina. John pergi ke stasiun terdekat lalu membajak sebuah kereta untuk dia dan pasukannya. Dia menelepon Pak Menteri untuk memberi kabar putrinya baik-baik saja dan memintanya untuk segera menandatangani surat izin masuk kapal yang berisi limbah beracun.
Tak berapa lama, Frank berhasil mencapai kereta tersebut dengan melompat dari jembatan, lalu langsung masuk ke dalam kereta dan menghajar pasukan John. Setelah berhasil melumpuhkan semua pasukan, Frank mencoba mengejar John, namun tidak berhasil mencapainya karena gelang sudah menunjukkan warna merah. Mau tidak mau, Frank kembali ke mobilnya dan kesempatan itu dimanfaatkan John untuk melepas gerbong. Yes, Frank berhasil mengejar gerbong depan, menghajar John, melepaskan gelang dan memakaikannya ke John lalu memundurkan mobil hingga keluar dari gerbong dan sebagai scene penutup, Tarkoni dan Frank merayakan kemenangan dengan mancing bersama lalu tiba-tiba. The sea is so restful. Yes, Valentina kini resmi berpacaran dengan Frank. Happy ending. Demikianlah alur cerita film kali ini. Semoga kalian semua menikmatinya, dan memberi semangat baru untuk menjalani aktivitas. Secara keseluruhan, saya senang dengan filmnya. Ringan aja gitu. Jalan ceritanya lurus, jadi nggak perlu mikir banget nontonnya. Paling sedikit subjektif, saya kurang suka visualnya saat pertarungan di mana gonta-ganti scene-nya menurut saya terlalu cepat, sehingga malah agak pusing saya nontonnya. Itu aja. Pesan moral dari film ini adalah, barang siapa terbaik di bidangnya, pekerjaan mencarinya, bukan dia mencari kerja. Bagi kamu yang menyukai alur film seperti ini, boleh bantu subscribe, lonceng dan like-nya, supaya saya makin semangat bikin videonya. Saya pamit, sampai jumpa di video selanjutnya. Salam mager.